30, Hutan Gerbang Suci. Mari kita lanjutkan perjalanan, Zaner. Baik, Kak. Swoosh. Setelah beristirahat kiranya 30 menit, Xiao Peng mengajak untuk melanjutkan perjalanannya. Ia merasa lebih baik memasuki hutan gerbang suci sebelum hari mulai petang. Di perjalanannya kali ini, mereka tak menemui binatang spiritual lagi. Namun mereka melihat dengan jelas di langit terdapat awan gelap seperti sedang terjadi badai. Seperti kata kakekku, itu adalah hutan perbatasan, Kak. Percepat langkahmu, aku ingin segera tiba di sana. Setelah melewati hutan selatan kota Hongshui, kini mereka tiba di depan hutan gerbang suci. Terlihat jelas perbedaannya, pohon di sana lebih besar dan tinggi. Suasana di dalamnya terasa cukup menyeramkan seperti ada aura yang mengintimidasi. Sebaiknya kita bergerak pelan-pelan. Kita tak tahu apa yang ada di dalam sana. Ucap Xiao Peng. Song Zhan hanya mengangguk dan mengerti dengan maksud Xiao Peng. Sepertinya aku tak salah untuk memilih ikut denganmu. Batin Song Zhan. Swoosh. Tetap waspada dan perhatikan sekitarmu. Xiao Peng merasa ada yang janggal dengan suasana hutan itu, apalagi di dalam terasa seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan. Tak heran jika Xiao Fen dan Song Ji mengingatkan tentang perbatasan, ternyata suasananya memang menyeramkan. Sepertinya ada yang memasang ilusi di hutan ini, namun siapa dia? Kenapa juga harus di sini? Batin Xiao Peng. Zaner, kita turun sebentar. Ada hal yang mau aku lakukan. Swoosh. Mereka berdua pun turun dari pepohonan. Ada apa, Kak? Song Zhan sedikit bingung dengan kakaknya. Xiao Peng tak menjawabnya, malah ia sekarang menutup matanya. Aura Kaisar. Flying Gig. Tiba-tiba Xiao Peng mengeluarkan aura kaisarnya dan itu menyebar ke seluruh penjuru hutan. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini, oleh sebab itu ia menganalisanya langsung. Aura yang begitu nyaman namun kuat itu membuat Song Zhan sangat terkejut. Ia tak mengetahui kalau kakaknya memiliki teknik seperti itu. Di depan ada binatang spiritual yang kuat, namun hanya satu. Mari kita memeriksanya. Ucap Xiao Peng. Baik, Kak. Aku tak menyangka kakak bisa memikirkan cara seperti itu. Kini semakin terlihat jelas kalau aku berada jauh di bawahnya. Batin Song Zhan yang bergerak di belakang Xiao Peng. Dan benar saja, terlihat serigala suci sedang beristirahat di depan mulut gua. Serigala suci sendiri memiliki satu teknik khusus yaitu lingkaran ilusi. Itu membuat Xiao Peng yakin bahwa binatang spiritual itu yang membuat ilusi di hutan ini. Zaner, aku akan melawannya sendirian. Aku tak bermaksud menganggapmu beban, namun dia terlalu kuat untukmu. Adik mengerti, Kak? Aku juga ingin melihat cara kakak melawan serigala suci itu. Aura Kaisar Pelindung. Xiao Peng memberi perlindungan kepada Song Zhan dan segera turun menuju serigala suci itu. Ia tak bila Song Zhan terkena dampak dari pertarungannya nanti. Bukankah ini akan membuat energi kakak jadi terbagi? Apalagi aura yang menyelimutiku ini sangat tebal. Song Zhan khawatir dengan kakaknya yang rela membagi energi untuknya. Pukulan naga surgawi. Muncul aura sangat tebal dari kepalan tangan Xiao Peng yang mengarah ke serigala suci itu. Duar! Kelihatannya dia berhasil menghindar dari seranganku. Gumamnya. Au! Terlihat serigala suci muncul dari asap tebal yang tubuhnya diselimuti aura berwarna putih. Aku tak terkejut bila kau sanggup menahan seranganku. Ucap Xiao Peng saat melihat serigala suci itu. Swoosh! Ting, ting! Kemudian Xiao Peng lanjut menyerang serigala suci dengan pedang daun peraknya. Ini terjadi pertarungan jarak dekat. Binatang spiritual kelas 5 tak boleh diremehkan lagi kekuatannya. Jika dibanding dengan manusia itu setara praktisi pertapa suci tahap awal. Terlihat binatang spiritual itu sanggup menahan seluruh serangan dari Xiao Peng, meskipun ia saat ini menggunakan pedang yang dilapisi dengan inti api ungu. Aku tak boleh menghanguskannya. Inti binatang spiritual kelas 5 ini cukup berguna sebagai bahan dasar senjata maupun pil. Batin Xiao Peng saat bertarung dengan serigala suci. Swoosh! Xiao Peng bergerak menjauh. Sudah saatnya kita mengakhiri ini. Ucapnya dengan lantang. Teknik pedang bintang naga suci. Xiao Peng mengayunkan pedangnya hingga membentuk bintang yang berwarna emas sangat terang di depannya. Au-au! Ketika serigala suci itu mengaung, keluar aura membentuk pedang dan bergerak seperti ingin menusuk Xiao Peng. Swoosh! Duar! Dua teknik itu kini saling berbentur dan beradu kekuatan. Pepohonan di sekitar jadi tumbang akibat hempasan dari aura yang dihasilkan. Namun teknik dari Xiao Peng jauh lebih mendominasi dan itu menyebabkan serigala suci terkena serangan telak darinya. Dengan begini, binatang spiritual itu sudah tak dapat melanjutkan pertarungannya. Aura yang menyelimutinya sudah benar-benar menghilang dan perlahan tubuhnya jatuh lemas tak berdaya. Meskipun sudah membagi energinya,
Kakak masih bisa memberi serangan telak kepada serigala suci yang kuat itu. Sekarang pun ia masih belum terlihat kelelahan. Gumam Songzan saat hendak menyusul Xiaopeng. Kak, izinkan Zanner menyentuh serigala suci itu untuk pertama kalinya. Silakan saja, ia sudah tak bisa menyerang lagi. Saat mereka berdua menghampiri serigala suci itu, terasa aura yang sebelumnya sangat mengintimidasi, kini berangsur-angsur pulih menjadi seperti semula. Suasana yang menyeramkan sudah berubah menjadi sejuk dan nyaman. Sudah kuduga aura menyeramkan itu berasal darinya, kini hutan ini sudah tak menyeramkan lagi. Ucap Xiaopeng. Namun aku tak merasakan aura yang kakak maksud. Songzan kebingungan seraya menyentuh bulu halus dari serigala suci. Itu karena aura yang kuberikan padamu sebelumnya. Kemudian Xiaopeng menyayat dada serigala itu dan mengambil inti binatang spiritualnya. Terlihat inti itu berwarna putih terang seperti aura yang menyelimuti serigala itu sebelumnya. Maaf kak, aku tak tahu kegunaan dari inti binatang spiritual ini. Karena aku belum pernah mendengar ada yang berhasil mengalahkan binatang spiritual kelas 5 di kota. Aku yakin kakekmu pernah bertarung melawan binatang spiritual kelas 5 maupun di atasnya. Karena tak ada satu pun di dunia ini bisa berkembang tanpa bantuan barang seperti ini. Xiaopeng menjelaskan sambil memberi inti itu kepada Songzan. Hari sudah mulai petang, lebih baik kita istirahat di sini dan melanjutkan perjalanan esok pagi. Lanjutnya sambil membawa serigala itu masuk ke dalam gua. Baik kak. Di dalam gua, Xiaopeng menggantung serigala itu dan membakarnya untuk makan malam. Xiaopeng menyadari raut wajah Songzan yang terlihat seperti ingin ada hal yang ia tanyakan. Aku mengerti dengan raut wajahmu itu, Zanner. Katakan saja tak perlu takut padaku. Aku akan memberitahu jika itu masih dalam pengetahuanku. Ucap Xiaopeng. Sepertinya aku tak dapat menyembunyikannya dari kakak. Songzan tersipu malu. Sebenarnya aku penasaran dengan tujuan kakak berkelana, namun aku tak berani menanyakannya pada kakak. Kenapa tak berani? Bukankah kamu sudah memilih untuk mengikutiku? Xiaopeng menggelengkan kepalanya. Memang benar begitu, kak. Sebagai orang yang kukagumi, aku merasa tak berhak untuk menanyakan itu. Kemudian Xiaopeng memberitahu bahwa tujuan pertamanya adalah mencari keberadaan sekte awan suci di benua tengah. Namun Songzan sangat terkejut saat mendengar itu karena kakeknya dulu pernah membahas soal sekte terkuat benua tengah yang musnah. Bukankah itu sekte terkuat di benua tengah yang musnah, kak? Kenapa kakak ingin mencarinya? Songzan kebingungan. Aku tak bisa memberitahumu soal itu. Kamu akan mengetahuinya sendiri ketika kita berhasil menemukan sekte awan suci di sana. Senyuman Xiaopeng sulit dimengerti oleh Songzan. Mari makan malam saja dan beristirahat. Perjalanan kita masih jauh. Lanjutnya, mereka berdua sudah sangat akur walau baru sehari berkelana bersama, terlihat seperti saudara kandung. Kebersamaan ini mengingatkan Xiaopeng akan masa lalunya saat berjuang bersama Mo Cheng di alam surgawi. Sama-sama berjuang di sana untuk naik ke alam suci dan menjadi yang terkuat, namun takdir berkata lain. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Mo Cheng membuat Xiaopeng harus benar-benar mengulang dari awal, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Semoga saja kamu tak seperti dia, Songzan. Batin Xiaopeng saat melihat Songzan mulai tertidur nyenyak.